Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan saudara-saudaraku, nah kalau kita sebelumnya sudah belajar untuk bagaimana membuat kalimat perintah, membuat kalimat pasif untuk yang kata-kata dasar. Nah sekarang kita akan melanjutkan pada pelajaran untuk kata turunan. Nah kata turunan ini ada beberapa yang nambah 1 huruf, 2 huruf, dan 3 huruf. Nah kita akan pelajari satu persatu dari yang menambah 1 huruf dulu. Nah baiklah teman-teman, kita refresh sebentar ya. Kita sebenarnya pernah belajar untuk fi'il madi, kita pakai referensi katanya fa'ala, kemudian mudhari yaf'alu, masdarnya menjadi fa'lan. Nah untuk pelakunya, untuk yang kata dasar nih, tadinya fa'ala jadi fa'ilun, ini pelakunya. Objeknya menjadi maf'ulun. Nah kalau amrnya menjadi if'al, diambil dari yang mudhari'nya dikasih alif, kemudian di sininya sukun, huruf pertamanya, alifnya ini kasroh atau domah tergantung dari huruf keduanya. Kalau huruf keduanya fathah atau kasroh maka di sini kasroh. Kalau di sini domah maka di sini domah. Nah jadi ini menjadi if'al. Untuk nahinya la taf'al, ya, mengikuti yang dari amr tapi dengan orang kedua pakai tak, la taf'al. Untuk yamani atau makani jadi maf'alun. Nah sekarang yang dimaksud kata turunan adalah menambahkan beberapa huruf, bisa 1, 2, atau 3. Untuk yang ini kita nambah yang 1 dulu, yaitu dengan menambah alif di depan. Tadinya fa'ala dikasih alif, huruf fa-nya disukunkan jadi af'ala. Ini artinya bisa menjadi berubah. Contoh ya, kayak ini salima, ini artinya selamat. Nah kalau kita mau buat tasrifnya, jadi kita bisa sebut tasrif ya. Salima yaslamu, salaman salimun, maslumun islam, la taslam maslamun. Nah ini bentuk-bentuk untuk kata salima menjadi mudhari, menjadi masdar, fa'il, maf'ul, amr, nahyi, dan zamani atau makani. Nah sekarang bagaimana perubahan itu untuk yang pola kata turunan af'ala. Salima ditambahkan alif di sini, sinnya disukun menjadi aslama, ya. Fa'ala menjadi af'ala, aslama. Kemudian bentuk mudhari'nya perubahannya seperti apa? Kalau kita lihat di sini ini yaslamu, di sini mirip, hanya berbeda vokalnya. Di sini tadinya yaslamu, di sini jadi ui, yuslimu. Nah kalau kita lihat ada kata yang nanti ui seperti ini, oh ini berarti pola af'ala ya. Kemudian untuk pola masdarnya islaman. Nah bagaimana untuk pelakunya? Kalau yang kata dasar sebelum ada kata turunan, belum ada tambahan huruf kan fa'ilun polanya. Saliman jadi salimun. Nah kalau untuk pola af'ala maka dengan cara ambil dari mudhari'nya, ya-nya diganti dengan mim jadi muslimun. Ini kan yuslimu, ini menjadi muslimun, ininya disukunkan muslimun. Untuk yang bentuk maf'ul ini sama pakai mim tetapi harokatnya menjadi fathah, muslamun. Bagaimana dengan fi'il amr atau kata perintahnya? Kalau yang kata dasar Islam atau if'al polanya, maka di sini polanya berubah menjadi af'il, beda harokatnya, aslim. Kemudian untuk nahyinya, yang kata ini mengikuti yang mudhari, yuslimu, tapi karena ini nahyi kan orang kedua diganti pakai ta, la tuslim. Ya, ini bentuk untuk nahyinya. Untuk isim zamani dan makani untuk pola afala ini sama dengan yang maf'ulun. Jadi di sini sama dengan ini muslamun. Yamani makani sama maf'ulunnya sama muslamun. Oke. Nah, contoh kedua nih. Amina ya. Kata amina itu artinya
merasa aman. Ditambahkan alif di depan, jadi A-nya jadi panjang. Amana, artinya berubah jadi beriman. Mudhari'nya gimana? Kalau amina kan ya'manu, kalau amana yu'minu, ui di sini. Nah, pola masdarnya imanan, kayak ini islaman, if'alan, itu pola wazannya. Nah, sekarang bagaimana dengan pola fa'ilnya? Tadinya yu'minu tinggal dikasih mim, ya-nya diganti mim, mu'minun. Untuk yang maf'ul atau yang zamani makani sama dengan ini, kasih mim, hanya beda harokat, mu'manun. Nah, bagaimana dengan fi'il amr perintahnya? Yang tadinya Islam atau if'al, ini beda harokat. Untuk yang pola afala jadi af'il, amin. Untuk yang nahinya la tu'min, mengikuti yang di sini yu'minu diganti dengan tak karena larangan itu untuk orang kedua. Ini la tu'min. Oke, sekarang contoh satu lagi, nafako. Nafako itu artinya habis. Begitu kita tambahkan alif di depannya, nunnya disukunkan, angfako, artinya menghabiskan atau menafkahkan. Angfako ini madinya, mudhari'nya jadi yungfiku, ui. Kalau nafako yang faku, angfako yungfiku. Nah, pola untuk masdarnya infakon. Bagaimana dengan pola fa'il? Ngikutin di sini muslimun, mukminun, maka ini mungfikun. Maf'ulnya mungfakun, hanya beda di harokat. Ini kasroh, ini fathah. Perintahnya tadinya if'al jadi af'il, jadi angfik. Y-nya la tungfik. Nah, untuk di sini zamani makani ini sama dengan yang maf'ulnya mungfakun. Nah, ini kita, kalau saya sendiri, saya pribadi terus terang untuk memudahkan saya, yang penting ngerti mudhari'nya sama tahu fa'ilnya. Paling enggak tahu oh ini ui di sini pakai mem. Sama satu lagi nih yang amr, angfik, ingat. Nah, yang lain ya nanti sambil jalan kita belajar pelan-pelan. Oke, kita lihat contohnya untuk pola af'ala ini. Nah, kita lihat ya di sini contohnya kita ambil dari surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah awal-awal tuh banyak sekali yang menggunakan kata kerja pola af'ala. Ini contohnya alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina, orang-orang yang, yu'minuna, kita lihat nih ui. Nah, berarti ini adalah pola af'ala ya. Kita cari akar katanya dari ini amana, kan ada alif mim nun. Wawu nun ini ciri jamak. Ya, ini ciri mudhari, sehingga akar katanya amina. Amina artinya kan merasa aman. Tetapi karena harokatnya ui, berarti ini kita tahu pola af'ala. Di amina menjadi amana. Amana mudhari'nya kan yu'minu. Ini kalau satu orang, kalau banyak orang yu'minuna. Oh ya, itu orang-orang yang mereka beriman bil ghaib, kepada yang ghaib. Contoh kedua nih ya. Wa yuqimunas shalah. Nah, kita lihat wa ini dan yuqimuna. Ya, wawu nun ciri untuk mudhari' jamak. Masih ada qaf, ya sama mim. Nah, ini kan bisa koyama, bisa koma. Nah, ternyata kan koma kan, koma ini berdiri. Nah, kita lihat harakatnya ui, yukimu. Berarti ini ada pola af'ala. Bukannya koma tapi akoma. Nah, kalau koma artinya berdiri, kalau akoma mendirikan. Nah, mudhari'nya lihat di sini yukimu. Kalau satu orang, kalau banyak orang yukimuna. Nah, di sini wa yuqimuna shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma, dan dari apa-apa yang razaqnahum. Hum ini mereka, nah ciri kami. Razaqah memberi rezeki. Sehingga razaqnahum, kami memberi rezeki kepada mereka. Yunfiqun, mereka menafkahkan. Ini dari mana? Ya sama wawu nun dihilangkan dulu, ciri mudhari. Masih ada nun, fa sama qaf. Kita cari di kamus, nafaqah artinya habis.
Nah, kita lihat di sini harokatnya yungfiku, ui. Berarti ini adalah pola af'ala. Jadi bukan nafako tapi angfako. Angfako artinya menghabiskan. Kalau nafako habis, angfako menghabiskan atau menafkahkan. Mudhari'nya yungfiku, satu orang. Kalau banyak yungfikun. Jadi di sini wa mimma razaqnahum yungfikun, dan dari apa-apa yang kami rezekikan pada mereka, mereka menafkahkan. Nah, jadi intinya kata pola turunan yang menambahkan alif di depan menjadi af'ala itu punya fungsi antara lain, satu, mengubah kata keadaan atau sifat menjadi kata kerja. Contoh ya, fasada. Fasada itu artinya rusak, kan kondisi keadaan. Nah, dikasih alif maka menjadi afsada. Afsada artinya menjadi membuat kerusakan. Ini fungsi yang pertama. Fungsi kedua, pola af'ala ini bisa berarti mengubah kata kerja intransitif menjadi transitif. Intransitif itu tidak perlu objek, transitif menjadi perlu objek. Contoh, dakhala ini masuk, adkhala memasukkan. Ini salah satu fungsi dari pola af'ala. Nah, demikian kita sudah belajar untuk kata turunan pola af'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.